mati ya. Seperti mulai muncul kelayakannya itu tadi di match sebelumnya itu, yaitu Irangel tadi ketika Void mendapatkan WWCD itu juga sebenarnya salah satu match yang layak, selayaknya profesional. Kita berharap juga bisa kembali terlihat, namun yang langsung terlihat di pantauan dari seorang Viren, Satare langsung tereliminasi dengan sebuah trackingan di satu buah kompon yang sama, cuma berbeda beberapa gedung saja, dan lebih dikontrol luas oleh tim RRQ untuk bisa memberikan tekanan ke area tim dari Mejo kali ini. Dan ini dia RRQ ketika mereka terus mendapatkan fight, kemenangan, dan mereka lebih banyak menembak ke area orang, ini harusnya membuat adrenalin mereka lebih gila lagi. Tidak peduli siapa di depan mereka, justru kali ini RRQ yang bisa dikatakan mode Aresnya ini, Wolfie. Iya, mereka tampaknya menjadi mode Ares kali ini, mengejar-ngejar lawan, coba untuk menambah poin-poin elimination, dan coba untuk menumbangkan setiap lawan yang mereka bisa temuin dalam bidik-bidikan mereka. Tapi tampaknya dari Pika terjatuh, Hexa merupakan seorang saudara, dan fight dari berbagai angle pun mulai terjadi kali ini. Dewa United Ash tampaknya mereka dalam posisi sulit, karena mereka mulai berjatuhan, mulai knock, dan sekarang kita bakal melihat tempo langsung ditingkatkan oleh semua tim. RRQ mengejar kembali dari tim McJoe. Tampaknya dari GameForce sudah membidik seorang Linux, tapi bangunannya kita melihat satu persatu player mulai berjatuhan. Aparah mengupayakan sebuah revive. GameForce granat ke depan, tapi tampaknya belum menemukan targetnya kali ini. Revive dari kedua sisi sedang dilakukan juga. GameForce pelan-pelan berliku-liku mencari di mana posisi dari lawannya Nux yang ada dalam bangunan kali ini. GameForce untuk menahan step. Granat dari RRQ membuat 2 player low, tapi lapar tersungkur. GameForce tersungkur. Viren menjadi harapan terakhir bagi tim RRQ di fight kali ini. Dan sekarang dari Viren bakal coba untuk full boosting, coba untuk mencari di manakah dia bisa menemukan knock yang dia butuhkan. Spray down, coba untuk free fire, tapi Viren ternyata membalikkan badannya, membuat dia begitu terbuka dari posisi McJoe, dan Nux bisa menumbangkannya. Pindah fight lagi kali ini menuju ke arah Dewa ya, masih tersungkur, masih kejepit, masih tertekan kali ini, dan Odyssey lah yang membuat mereka kali ini terbatas pergerakannya. Reski. Yes, ini bisa dikatakan RRQ menemukan lawan yang sepadan ya, karena mereka menemukan mentalitas Manado yang dimana ketika lu jual dibeli, ya itulah ketika RRQ memberikan tekanan bisa dibalas ataupun ditabrak tekanannya. Itulah yang sudah kita lihat bersama-sama RRQ dipelankan oleh tim McJoe kali ini, dan akan berlanjut dari tim Dewa United bersama tim Odyssey yang masih permainan utility saja yang terus dipotong, dimasak, namun dipaksa untuk berdekatan dengan close combatnya dari Shotgun DPS dan juga S12K-nya. Jump shot dari seorang biru merah mendapatkan Arkral kali ini. Bala bantuan bakal datang lagi. Wah, satu sudah beransur di dalam, duanya masih di luar untuk mengokang granat. Wolfie, dan ternyata juga begitu cepat dan on point. Jadi ini kan dari seorang saudara, namun ada threat-nya lagi. Kembali balasannya lagi. Jual beli utility dari kedua belah tim ini saat ini. Ada Hexas saja. Hexas tentu juga harus beransur lagi, dan UMP-nya dan akhirnya Odyssey memulangkan Dewa United, dan ada sebuah taunting yang dilakukan dari seorang Hexas ke arah peti-peti dari player Dewa United. Makin panas, Wolfie. Iya, tampaknya makin panasan. Satu persatu kita bakal melihat tim-tim mulai meningkatkan tempo mereka, mulai meningkatkan kali ini intensitas pertempuran. Bahkan kita bakal lihat dari Void dan juga Nightmare sempat bertukar-tukar peluru di pinggir area zona. Sementara kita bakal dari Potato bakal mengupayakan sebuah revive. Asa tampaknya bakal bleeding out. Nah, di secure pointnya kali ini. Fightnya nggak serusuh game-game Irangel Miramar sebelumnya ya, Reski. Tapi terlihat tim-timnya mulai pede untuk fight, meskipun nggak sampai yang ya kalau rata-rata gitu kan. Sekarang masih coba kalau bisa hilang 1, hilang 2, save the game. Coba selamatin. Kalau tadi kan sebelumnya Kubruk menang-menang kalah-kalah. Sampai kelar pokoknya. Habis-habisan ya. Jadi ini juga selain hal yang sudah kita lihat bahwa kayak gak serusuh gimana kalau ada yang third party mereka join, lihat kill feed mereka join. Tapi kalau ya udah misalkan kedua tim yang lagi perang, ya udah mereka biarin aja sampai kelar, abis itu ya mereka tetap di posisi mereka. Jadi sudah mulai berbeda untuk di akhir dari match hari pertama kita saat ini. 12 tim Alter Ego masih bertahan dengan 3 player aktif mereka. RRQ yang berada di posisi kedua harus terhentikan dengan 58 poin saja di hari pertama mereka. Namun masih yang terus dijalankan, dikejar
bisa saja Void untuk memaksimalkan. Ada Glue juga yang terus menempel ke area perbukitan yang ditahan dari seorang Juxi. Ini kekuatan dari Alter Ego sebenarnya juga masih cukup baik dan kuat. Namun awas posisi dari Juxi. Bisa terkena shot dari backupan seorang 2021. Bahkan Jimmy juga baru mencoba untuk bergerak keluar. Namun informasi dan posisi pastinya bisa diketahui karena posisi lebih enak dimainkan dari Glue ketimbang dari tim Alter Ego Wolfie. Tapi lihat dari Jimmy, tampaknya coba untuk mengubah keadaan. Buat tower bagi tim Alter Ego, tapi dengan jumlah anggota mereka yang tinggal menyisakan 2 orang, nggak banyak yang Jimmy bisa lakukan. Bahkan di belakangnya sudah ada tim lain yang datang, sudah ada tim lain yang nyamber. Jimmy dalam bahaya, Jimmy tertekan, dan sekarang kita bakal melihat battle pun pecah di semua sisi map. Jimmy tertembakkan oleh RPM yang baru datang dari bagian ujung zona, dan sekarang Alter Ego tinggal menyisakan 1 player terakhir mereka, last player standing, dan Glue masih going strong. Dengan keempat player mereka bertahan, pinggir zona sudah mereka kuasai, hingga bagaimana mereka melakukan gatekeeping di situasi kali ini, dan tampaknya 2001 coba untuk melakukan spray down ke pemain terakhir, tim Alter Ego yang masih bertahan dan shotgunnya dikeluarin. Oke. Dan Glue tampaknya bakal masuk dalam area zona, bakal coba untuk melakukan gatekeeping terlebih dahulu sembari menginjak posisi yang aman dalam zonanya. Yes, nambah-nambah dulu tadi memang benar-benar nembak sampai habis peluru, sampai merah klipnya. Namun kali ini kita baru sadar kalau Rosemary yang digantikan dari seorang Krypton. Rosemary yang tidak dimainkan kali ini. Jadi kita akan melihat bagaimana Krypton yang dia 2 game yang dimainkan oleh dia nih, dia selalu menjadi seorang last man standing yang harus benar-benar menghantarkan Alter Ego bisa mendapatkan placement yang lebih baik sembari kesibukan terus terjadi. Krypton berkamuflase di satu buah tanaman yang tidak terlihat, tidak diketahui karena teman-teman dari ARPM berada di bagian bawah. Tidak mungkin lagi untuk naik menyelamatkan seorang Rayonix, namun Krypton yang terus terganggu dari sebuah pantauan yang benar-benar di lock habis-habisan dari seorang 2021. Point perlahan-lahan. Mereka tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi selalu mendapatkan space area permainan mereka. Krypton bisa mengeliminasi 1 player, tapi tipisan circle yang harus turun. Dikilkah mampu dia untuk menghindari tembakan dari seorang 2021 ataupun tidak? Krypton dengan DP-nya harus berakhir di tangan dari tim Glue saat ini. Di bagian area dari La Bendita akan benar-benar padat, chaos, dan itulah Bendol terbakar juga. Dia baru saja memberikan knockout ke area tim ARPM, tapi tidak lama juga akan datang lagi orang ketiga, Horboys, untuk mengganggu sebuah acara ataupun party yang sedang dibangun oleh Glue bersama ARPM Wolfie. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari seorang Tarkis bakal melakukan spray down menuju ke area konslet, menahan pergerakannya. Tampaknya bagian crater kali ini benar-benar tumpuk tim-tim yang ingin rotasi menuju ke arah bagian atas, dan tampaknya zona sudah menutup dalam waktu 10 detik lagi. Berarti tim-tim yang masih ada di pinggir-pinggiran zona kali ini harus bersiap-siap untuk rotasi. Feeling gue bakal ngedonat di zona atau banting utara. So ini bakal menjadi PR berat bagi tim-tim di bagian selatan untuk keluar dengan selamat, tapi taktik sistemnya begitu baik. Bukan korban, tapi tampaknya dia membongkar balik badannya, memberikan punggung kepada lawan, dan dia pun tertumbangkan. Rocky masih mencoba untuk berliku-liku, memainkan utility, coba untuk create space untuk dirinya bisa keluar dari jepitan lawannya. Tapi Glue bakal terus diburu oleh seorang Rocky. Sama shotgun, bertempur di area dalam. Tapi tampaknya bakal melihat Irish mendapatkan seorang Bendol, dan Rocky harus memenangkan fight di sini. Harus memecahkan pertahanan dari Glue di posisi dia kalau dia pengen keluar dari zona ini dengan aman. Yes, benar-benar bermain kucing-kucingan, lincah dan gesit dari kedua belah tim saat ini. Mempunyai kualitas player yang cukup lincah, Rocky berhasil bisa menghindari dengan shotgun kocok dan akhirnya membuat Glue juga tereliminasi di posisi ke-9 dengan membawa pulang 7 poin elimination, dan membuat Horboys juga masih bisa kembali mendapatkan space dari bagian selatan. Wow, cukup luas tapi belum tahu dengan terrain yang ada cukup mendukung untuk mereka PD melakukan pick ke area lawan ataupun tidak terlalu, karena ini juga beberapa tim dari area utara juga enak seperti dari Void. Grindingnya banyak bangunan yang ada, bisa untuk menjadi coveran mereka, bermain pick tipis juga. Dan tentunya juga mereka lebih memikirkan untuk bagaimana bisa membongkar orang terdekat mereka, yaitu dari tim Odyssey yang semakin sadar bahwa kendaraan dari Void semakin dekat
mendekat ke area mereka. Potato masih terus mengupayakan untuk mencari momen bagaimana mendapatkan knock ke area tim dari ODC. Karena ini selain untuk menerobos, harus lebih dimaksimalkan dari pencarian momentum knock ke area lawan. Bahkan juga di bawah dari ODC pun masih ada tim dari Genox. Kalau Void tidak dapat momentum tersebut, harap-harap cemas. Kalau Jonah tidak kesini pun, ya mungkin akan ada terjadi sebuah rotasi yang smart yang bisa saja dihadirkan dari Void lagi. Tapi ini tirenya ini loh yang benar-benar agak sedikit hektik banget untuk semua tim memainkan ketika circle abis ini mencoba berganti lagi, Wolfie. Iya, memang abis ini bakal jadi tricky banget tergantung arah zona bakal mental ke arah mana. Kalau dia menuju ke arah Minas, semua tim akan rebut-rebutan setiap hangar yang ada dalam area Minas. Yes. Kalau sampai ke open field, wah itu PR banget. Itu gundukan semua, kita bakal melihat banyak pertempuran juga terparti bakal terjadi. So, gue masih masih nunggu nih, antusias banget melihat zona kita yang kena bakal mental ke arah mana. Semua tim udah mulai menyiapkan kendaraan mereka, udah mulai nyiapin mental mereka kalau harus terobos. Dan kita bakal lihat semua tim nanti bakal langsung melontarkan smoke demi smoke, utility demi mengamankan posisi dalam area circle-nya. Yes, perhitungan terus terjadi oleh masing-masing tim dengan decision komunikasi yang begitu cepat. Bagaimana untuk kita bergerak lagi, bagaimana kita harus masuk, seperti dari Horboys juga harus memikirkan menahan orang kanan Adre yang mau tidak mau terlihat ngotot sedikit untuk mengganggu, namun di depannya juga ada Kimba yang bisa saja terbongkar. Namun tunggu, siapa yang duluan? Mau Horboys yang bongkar atau Adre? Kalau Adre bongkar, ini terlalu open sekali free shot yang bisa dilakukan dari teman-teman Horboys ke area mereka. Begitupun juga sebaliknya, tinggal waktu dan juga circle yang akan berbicara dalam 2-1. Wah, benar-benar Kimba yang akan benar-benar harus kuat dari segi zoningnya, Wolfie. Yap, dia harus pinggir area circle karena dua tim akan menerobos melewati area dia. Tapi bakalnya udah gak bakal nahan sih, bakal kasih lewat aja semuanya. Malas tuh aja. Karena dia butuh bener-bener survive aja. Yes. Karena zona ini bakal banyak bertempuran, bakal banyak bertubrukan. Tinggal gimana dia bisa memainkan posisi placement aja. Itu dia. Apalagi juga beberapa bangunan dari Minas juga masih dapat. Cuman di bawah tower tersebut juga masih ada beberapa lubang sendiri yang pastinya tidak mungkin kosong, sudah bakal dimaksimalkan oleh beberapa tim yang lain. Dan Jauh ini mencoba cari knockout ke area lawan untuk ya setidaknya cari knock tapi tidak push. Knock untuk kehilangan fokus untuk mereka kembali melanjutkan rotasi mereka, mencoba overlap ke area dari tim Horboys. Namun beberapa standby. Wow, Odyssey tidak zona, Genox tidak zona. Menarik sekali. Play yang lebih enak juga hari ini masih bisa dimainkan dari Void. Shadow juga tentu harus meningkatkan lagi body system mereka dari kampung yang diisi ataupun area yang dimainkan oleh mereka saat ini, karena dalam beberapa waktu ke depan semua akan berbondong-bondong masuk ke bagian dalam. Dan Adre Iris bisa menculik satu player dari Adre saat ini, Wolfie. Yap, dan ini mungkin menjadi awal genderang perang karena lihat dari Kimba pun langsung coba mengambil poin tambahan dari Adre. Bahkan dari Iris lah yang akhirnya mengambil poin berharga tersebut. Dan sekarang kita bakal dari Zeta melakukan spray down ke arah biru merah. Mau coba menjaga rotasinya, tinggal set lagi nyawanya, tapi terus diganggu oleh Zeta. Kiri kanan, reload terlebih dahulu. Tapi granat dilontarkan, apakah bakal connect? Dan ternyata connect kali ini menuju ke arah seorang biru merah dari Super Du yang mengambil keuntungannya. Yes, dikasih low dari seorang Zeta. Yap, dikasih low dari seorang Zeta, di finish oleh seorang Super Du. Dan sekarang dari Void mereka sudah menyebar ke garis yang panjang, tapi Adre tampaknya pun bakal dihabisi kali ini, dipulangkan menuju ke arah lobby oleh tim Horboys. Horboys sudah mengantongi 11 elimination Reski, jumlah yang sangat-sangat besar. Bahkan mereka hampir menyamai poin dari tim-tim atasnya juga. Dan Zenox pun akhirnya tertumbangkan, menyisakan 5 tim kali ini. Iris tidak bisa ditahan. Iris benar-benar kembali menggila untuk di match penutup kita kali ini. Namun Foxy lagi terkaget karena ternyata di ujung jalan ada satu player yang terus memegang ke area yang di-lock dari seorang Foxy. Namun belum ada inisiatif push. Mereka lebih tetap stay saja dan membuat Void masih bisa untuk terselamatkan. PR besar adalah dari ODC.
kanan dijaga, kiri dijaga, depan open, kendaraan mereka tidak tahu masih maksimal ataupun tidak, dan akhirnya juga Odyssey menyisakan 2 player aktif saja, dan sekarang juga Shadow. Wow, Zeta yang semakin tajam, aimnya saat ini pun Hexas melakukan proning kembali masuk lagi. Wow, Zeta benar-benar nyayur untuk dari sisi kanan circle kita saat ini. Benar-benar menyulitkan dan melumpuhkan setiap pergerakan dari tim ODC. Dan itu benar sekali saja, ada satu lubang yang coba dimainkan dari tim Shadow Esports saat ini juga. Tapi mau berapa lama kalau benar-benar beberapa tim yang datang mencoba memainkan utility yang ada. Akan mencari lagi beberapa momentum ke area kiri. Void mencoba play dari sisi kiri untuk menebus ataupun menerobos ke area dari Timor Boys atau tidak. Karena ini juga sebenarnya cukup terbuka sekali kalau ketika mereka harus turun melewati jalan, Wolfie. Yap, ini mereka harus mencari celah sih, gimana mereka bisa tembus ke dalam pertahanan dari tim Pandum, karena Pandum tersebar sebenarnya, Reski. Kalau mereka bisa tabrakin satu titik, memang ini menjadi kelemahannya tim Pandum. Ketika late game, memang kalau kita menjaga 4 angle yang berbeda, kelemahannya adalah kalau ada tim yang berani tubruk langsung berempat, itu bakal jadi PR banget. Dan so far, kita bakal dari Horror Boys ya, mereka masih coba untuk muter-muter cari celah, dan malah mereka sekarang bakal fight dengan tim Void di pinggir area circle. Wops, bahaya banget. Zeta dengan P90-nya bisa mengembangkan 2 player, misalkan satu saja, dan Potato kembali menyelamatkan tim Void dengan 6 poin elimination. Namun sendirian saja datangi lagi seorang Frenzy, namun masih menggocek, namun bala bantuan begitu cepat sehingga membuat Void terpatahkan di posisi yang ketiga. 2 tim tersisa saat ini, Shadow bersama Pandum. Dan ya, kita tahu bahwa Pandum cukup kuat dan cukup menjaga posisi mereka sedari awal, tidak terlalu banyak membuat sebuah eksekusi, bahkan baru 1 buah poin eliminasi saja, Wolfie. Yap, mereka bermain dengan sangat santai, mereka bermain dengan sangat defensif. Mungkin goal mereka adalah coba mencapai late game dulu, karena beberapa game tadi mereka ibaratnya kehilangan kak. Baru sekarang nih mereka kembali menemukan ritme mereka untuk bertahan sampai late game. Karena ada kata-kata sampai dulu ke late game, Elim akan mengikuti. Yes, betul sekali. Dan sudah menangkap lagi salah satu empower dari Shadow, membuat Shadow tersisa satu saja, yaitu Mastery yang berada di ujung, dan sudah terlihat dilindas saja, ditabrak saja, dan kemenangan mutlak dengan 4 player aktif sampai late game membuat Pandum